Ayahku adalah dewa perang. Bab 9. Shen Feixue sombong. Meskipun dia memiliki banyak pelamar, termasuk pria berkualitas tinggi, dia tidak pernah tergoda. Ini adalah pertama kalinya dia jatuh ke pelukan seorang pria. Itu adalah lautan yang hangat. Dia sebenarnya merasa tidak ingin bangun. Guan Qianjun ini juga memiliki bau yang sangat sedap. Apakah ini jantan? Shen Feixue tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan ada sedikit tanda mabuk di wajah cantiknya. Kemudian, suara tidak sabar terdengar, "Wanita, apakah kamu akan tertidur di pelukanku?" Segera, Shen Feixue sangat ketakutan sehingga dia segera berguling ke samping. Dia hendak memarahi pria ini, tetapi Guan Qianjun berkata dengan ringan, "Jangan bangunkan putriku. Jika kamu berani melakukan ini, aku tidak akan sopan padamu." Kata-kata ini membawa sedikit udara dingin, yang sebenarnya mengejutkan Shen Feixue, dan dia tiba-tiba membeku. Dan Guan Qianjun tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh, dan matanya tertuju pada tempat yang seharusnya tidak jatuh. Shen Feixue seperti rusa cantik saat ini, berbaring di samping tempat tidur. Dia mengenakan gaun tidur berwarna merah anggur, yang masih berjenis tali ikat, dan garis lehernya sedikit turun karena postur tubuhnya. Itu ditujukan pada Guan Qianjun. Keindahan yang tak terduga terlihat sepenuhnya. Godaan yang tidak bisa ditolak oleh setiap orang. God of War sepertinya tidak terkecuali. Shen Feixue menunduk, langsung tersipu dan melompat dari tempat tidur. Dia menunjuk ke orang lain dan berkata dengan marah, "Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu." Mata indahnya yang tajam menampakkan tampilan yang sangat menyentuh dan imut. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Saya baru saja melihatnya, itu tidak terlalu bagus." Tidak terlalu bagus. Shen Feixue sangat marah hingga dia ingin menggigit bajingan bisu ini sampai mati. Saudari diakui sebagai salah satu dari 4 Dewi Yunhai, dan dia tidak ada duanya dalam hal sosok dan penampilan. Kalian sangat pandai mengatakan yang sebenarnya. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Silakan keluar." Guan Qianjun menoleh dan melirik bayi kecil lucu yang masih tidur nyenyak. Qian memang kelelahan. Dia tersenyum sayang, lalu menatap Shen Feixue yang dingin, dengan nada serius, "Jika ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku tentang Su Qingyi, katakan saja padaku. Aku tidak perlu membalaskan dendamnya, tapi aku punya tanggung jawab untuk tahu kebenaran masalah ini. Terlebih lagi, bahkan jika aku tidak membalas dendam, musuh-musuhnya tidak akan membiarkan Qian pergi. Mengenal dirimu sendiri dan musuhmu berarti bahkan jika kamu tidak memenangkan setiap pertempuran, kamu setidaknya memiliki peluang menang yang lebih baik. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak denganmu. Kamu harusnya tahu. Semuanya untuk Qian. Dewa perang adalah dewa perang, dan dia tidak akan pernah ceroboh dalam kata-katanya." Shen Feixue tidak bisa berkata-kata, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Oke, dilihat dari penampilan Anda, sepertinya saya mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi saya sebenarnya tidak tahu banyak, jadi saya akan memberitahu Anda apa yang saya tahu." Keluarga Su Qingyi juga merupakan keluarga terkemuka di kota Yunhai saat itu. Di antara 3 keluarga kaya, 5 keluarga besar bangsawan, dan 7 keluarga besar, keluarga Su menempati urutan pertama di antara keluarga bangsawan. Namun bencana tiba-tiba menghancurkan keluarga Su. Banyak buaya raksasa dari luar provinsi bergabung dan memasang berbagai perangkap. Keluarga Su hancur total dalam beberapa hari. Orang tua Su Qingyi bahkan bunuh diri untuk memohon kepada musuh agar melepaskan keluarganya, namun semuanya sia-sia. Su Qingyi membalikkan keadaan, bekerja keras untuk mendukung, dan mencari dukungan dari semua aspek. Akhirnya, kekuatan misterius yang kuat turun tangan dan membantunya memecahkan kebuntuan. Saya telah bertanya beberapa kali kekuatan macam apa itu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ada gunanya bagi saya untuk mengetahuinya. Namun, Konsorsium Royal Diamond memberinya banyak perintah untuk dilakukan, dan mereka memiliki kontak dekat. Saya kira Royal Diamond memiliki kekuatan misterius. Apakah ada hubungannya? Tapi itu mungkin hanya pintu lain yang dibuka oleh Qingyi. Ketika dia diancam akan dibunuh, tampaknya baik kekuatan misterius maupun Huang Zuan tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan setelah kematiannya, Royal Diamond segera memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Terlepas dari semua kerjasama, beberapa anggota keluarga Su yang tersisa menghilang, seolah-olah mereka berada di bawah semacam paksaan, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Guan Qianjun mencibir, "Kalau begitu, mungkin ada konflik antara kepentingan Su Qingyi dan kekuatan misterius, atau mungkin ada konflik antara kepentingan Su Qingyi dan kekuatan misterius."
Saya menemukan rahasia teduh mereka dan menolak untuk berkompromi, jadi dibunuh. Shen Feixue mengangguk, saya telah memikirkannya juga. Saya kenal seorang direktur senior di Royal Diamond Consortium, dan saya bertanya kepadanya tentang King Yi. Dia berjanji untuk membantu saya bertanya tentang situasinya, tetapi dalam 2 hari. Dia dipindahkan ke Afrika. Saya menghubunginya lagi, tetapi dia mengabaikan saya. Guan Qianjun mengangguk, kekuatan misterius dan Royal Diamond Consortium pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Lakukan dengan itu, jadi mari kita mulai dengan Royal Diamond ini dan buka celahnya. Shen Feixue terkejut, Anda tidak boleh main-main. Royal Diamond Consortium memiliki latar belakang yang mendalam, dan bahkan dapat dikatakan lebih unggul dari ketiganya raksasa. Dengan aset lebih dari 100 miliar, hanya konsorsium Tianzuan di kota Yunhai yang hampir tidak bisa menandinginya. Oh, konsorsium Tianzuan. Apakah dia yang bisa memberi Anda perintah? Dalam 2 hari ini, saya akan membantu Anda mendapatkan Tianzuan, bagaimana menurutmu? Jika putriku baik, aku akan baik padamu. Direktur bisnis kecil ini milikmu. Guan Qianjun melompat dari tempat tidur dan menggeliat, kamu bisa mengajak Qian tidur, aku akan kembali ke kamar juga. Dia berjalan menuju pintu. Melihat punggungnya, Shen Feixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan keras, Guan Qianjun, kemampuan hebat apa yang kamu miliki, kenapa kamu selalu membual seperti ini? Ternyata orang yang membuat King Yi jatuh cinta saat itu adalah seorang pembual gila. Selesaikan. Berlian. Jika kamu punya 1 kacang lagi, kamu tidak akan mabuk. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu bisa membeli berlian itu? Guan Qianjun berjalan ke pintu, berhenti, dan menjentikkan jarinya, karena kamu bilang begitu, aku akan membelinya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Shen Feixue memegangi dahinya, oh, kepalaku sedikit pusing. Keesokan harinya, Shen Feixue mulai bekerja, tetapi Guan Qianjun, yang menduduki puncak daftar Dewa Perang Global beberapa hari yang lalu, mulai bekerja sebagai perawat penuh waktu dengan serius dan hati-hati. Ayah, ajak Qian berjalan-jalan di jalan. Qian belum berusia 5 tahun, dan meskipun dia hampir tidak bisa menghadiri kelas kecil, Shen Feixue tidak mengirimnya ke sana untuk melindunginya. Sekarang, Guan Qianjun adalah wali penuh waktu. Dia bahkan berharap si pembunuh akan datang lebih awal dan membunuh beberapa dari mereka. Tapi, menjadi ayah bayi itu sulit. Menjadi ayah Qian, Guan Qianjun merasa lebih sulit lagi. Betapa mudahnya menjadi dewa perang, cukup bunuh selusin dewa perang level tinggi secara acak. Tapi tidak mudah merawat Qian. Gadis kecil itu berlarian, tidak ingin memperhatikannya sama sekali, dan bahkan mungkin ingin menyingkirkan ayah ini. Guan Qianjun mengikutinya, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Tolong dia, itu tidak ada gunanya, dan dia sangat cemas hingga dia berkeringat. Qian bergegas ke jalan dan hampir ditabrak mobil. Guan Qianjun, dengan penglihatannya yang tajam dan tangannya yang cepat, bergegas memeluknya dan menghindar. Dia tidak dipukul, tetapi putrinya melambaikan kedua tangan kecilnya dan memukul kepalanya. Tinju kecil itu sedikit menyakitinya. Qian berteriak, tolong. Pedagang manusia. Saya ditangkap oleh pedagang manusia. Tolong bantu saya, sesama penduduk desa, paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan. Jika Anda tidak menyelamatkan saya akan dijual ke kota-kota lain untuk menjadi pengemis. Ya, tanganku patah. Kakiku patah. Kehidupan berbunga-bungaku berakhir. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan itu. Guan Qianjun berkeringat, jangan percaya gadis kecil ini, aku ayahnya. Qian berteriak, tidak, kamu bukan ayahku. Kamu adalah seorang pedagang manusia yang muncul entah dari mana dan ingin menculikku. Wow, aku mau nenekku. Aku tidak mau ayah ini. Dia pembohong besar. Tolong aku. Bab 10. Berteriak, gadis aneh ini mulai menangis dengan serius. Guan Qianjun merasa cemas. Dia benar-benar khawatir semua orang akan mempercayainya. Meskipun dia tidak takut, itu cukup merepotkan. Ada pepatah lama yang mengatakan, kemarahan orang membuat sulit untuk tersinggung. Mengapa putri berharga ini begitu merepotkan dan kejam? Semua orang menatap Guan Qianjun dengan tajam, menatap dewa perang tertinggi sampai rambutnya terangkat ke seluruh tubuhnya. Sudah berakhir, saya benar-benar dianggap sebagai pedagang manusia. Kemudian, masa menunjuk dan memarahi. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah, dan putrimu benar-benar menyebutmu seorang pedagang manusia. Kamu benar-benar seorang ayah yang gagal. Lihatlah dirimu,
Kamu akan menjadi seorang ayah yang gagal. Dipukuli sampai mati oleh tinju kecil istrimu ketika kamu kembali. Huff. Laki-laki bisa merawat bayi, dan babi bisa memanjat pohon. Guan Qianjun, hah. Meskipun dia dimarahi dengan kejam, dia tampaknya tidak dianggap sebagai pedagang manusia. Bagaimana kabarnya? Qian sangat senang melihatnya dimarahi, tetapi ketika dia mendengarnya, ada sesuatu yang tidak beres. Dia berteriak, "Hei, hei, hei. Kamu salah, bukan itu yang kamu tegur. Dia bukan ayahku, dia pedagang manusia. Bukankah kamu seharusnya memarahi?" Mengumpat pedagang manusia itu tidak masuk akal. Semua orang berkata lagi dia membujuknya dengan sungguh-sungguh. Nak, meskipun ayahmu membuatmu tidak bahagia, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ya, menyebut ayahmu seorang pedagang manusia akan meninggalkan bayangan psikologis seumur hidup pada ayahmu. Sekarang, seorang anak yang sangat nakal sehingga dia bisa mengatakan apa saja. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Kamu dan ayahmu terlihat sangat mirip, mereka terlihat persis seperti satu sama lain. Jika kamu mengatakan mereka bukan ayah dan anak, aku tidak percaya kamu sampai mati. Ya, sekilas aku tahu bahwa kamu adalah putri ayahmu, dan ayahmu adalah ayahmu. Berhentilah membuat masalah. Bayi kecil yang lucu itu tercengang, berhenti menangis, dibesarkan kedua tangannya yang kecil, tidak. Dia menutupi wajahnya dengan malu-malu. Guan Qianjun sangat senang, dia tersenyum dan menerima kritik semua orang dengan rendah hati sambil berjalan ke depan sambil menggendong putrinya yang sedih. Dia masih menggoda, dengar, Qian, hubungan darah tidak bisa diputuskan, apalagi kita terlihat sangat mirip. Kalau kamu bilang ayah adalah pedagang manusia, tidak akan ada yang percaya, kan? Hah? Qian memegang dua buah kecil. Telapak tangan meremas wajah kecil itu begitu keras hingga berubah bentuk sepenuhnya. Dia mengeluarkan suara yang sangat marah, sama sekali tidak sama, bagaimana bisa sama? Aku adalah aku, kembang api yang berbeda. Guan Qianjun, ini, turunkan aku. Kata Qian mendominasi lagi. Guan Qianjun berkata tanpa daya, jangan lari-lari. Aku tidak akan lari-lari. Aku ingin masuk dan melihat boneka-bonekanya. Aku paling suka boneka. Qian menunjuk ke toko boneka Barbie di sebelahnya. Guan Qianjun hanya bisa menurunkannya, dan Qian segera berlari masuk. Toko Barbie ini sangat mewah, dan setiap bonekanya memiliki bandrol harga yang tinggi, berkisar antara ribuan hingga 800 yuan, bahkan beberapa edisi terbatas harganya lebih dari 10 atau 200 ribu. Qian bertanya kepada petugas dengan lantang, "Kak, berapa harga boneka Barbie termahal di sini?" Semua orang menoleh, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit geli. Petugas yang ditanya oleh Qian memiliki sepasang mata yang kejam, dan dia segera menyadari bahwa gadis ini mengenakan pakaian sederhana dan bukan orang kaya. Meskipun Su Qingyi berasal dari keluarga kaya, ia kemudian mengalami perubahan besar, ia menghabiskan uang di banyak tempat dan mengembangkan konsep yang relatif sederhana. Pakaian yang dibelinya untuk Qian relatif murah, mulai dari puluhan hingga ratusan. Ketika sampai di tangan Shen Feixue, dia ingin membeli sesuatu yang bagus untuk Qian, tetapi dia bertekad untuk tidak melakukannya, tidak ingin Feixue mengeluarkan uang. Petugas itu berkata dengan tenang, "Nak, kamu tidak mampu membeli boneka Barbie termahal. Jangan tanya. Jika kamu bertanya, kamu akan kecewa." Para pelanggan tidak bisa menahan tawa. Qian tersipu, tapi tetap bersikeras, "Aku tidak membelinya, itu aku. Ayahku. Yang membelikannya untukku." Petugas itu tertawa lagi, "Nak, apakah kamu bercanda? Bukankah begitu ayahmu yang kamu beli? Belilah. Kamu tidak mampu membeli boneka Barbie termahal kami juga tidak mampu membeli boneka biasa. Jika kamu suka." Dia menunjuk ke pintu toko, "Ada juga toko pengolahan di sana, yang lumayan. Aku akan memberikannya padamu seharga 200 yuan. Pergilah." Qian berbalik dan melihat boneka Barbie yang sangat tua di atas meja di pintu masuk toko. Pakaiannya menguning dan kepalanya dimiringkan ke satu sisi, jelas rusak. Dia sedikit tercengang. Di belakangnya, sebuah suara dingin datang, "Putriku bilang dia ingin Barbie termahal di sini. Apa kamu tidak dengar? Keluarkan saja, tidak peduli berapa harganya." Guan Qianjun hanya mendengarkan. Qian dengan enggan mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, dan dia sangat bahagia bahkan jika putrinya ingin memenuhi langit dengan bintang, dia akan mengambilnya satu persatu. Petugas itu bahkan lebih sinis. "Laki-laki di depanku malah makin sengsara dengan pakaiannya,
ternyata dia memakai sepatu bot kulit busuk yang berlumuran tanah. Tapi dia tidak tahu. Ini bukan sepasang sepatu bot kulit biasa, ini adalah sepatu bot tempur. Dia telah menginjak-injak berapa banyak jenderal hebat yang telah dia jungkir balikan. Dahulu kala ada seorang raja dari sebuah negara kecil yang gemar mengoleksi, ia rela mengeluarkan uang sebesar 5 juta dolar AS untuk membeli sepasang sepatu bot tempur ini, namun ia tidak mampu melakukannya. Petugas berkata, tidak peduli berapa jumlahnya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak uang yang bisa Anda ambil? Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia bisa membelanjakan 100 yuan untuk pria seperti ini? Toko bermerek kelas atas seperti ini tidak boleh membiarkan orang biasa seperti ini masuk. Keluar. Jangan. Mungkin dia orang rendaha. Bos bisa menamparkan wajah kita dengan puluhan juta, jadi saya bilang, ambil saja boneka Barbie termahal dan tunjukkan padanya. Orang yang mengucapkan kata-kata terakhir adalah pelanggan terhormat, dan petugas setuju dengannya, memindahkan boneka Barbie yang disegel dalam kotak hadiah kristal yang sangat mewah, di dalamnya dia berpakaian seperti putri terkaya di dunia. Ini boneka Barbie untuk memperingati 40 tahun debir. Harta karun toko kami, harganya hampir 80.000 dolar AS di luar negeri. Kalau mau, ambillah 600.000 koin China. Kata petugas itu dengan bangga. Bahkan orang-orang kaya di sekitarnya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 600.000. Anda bisa menjual BMW kelas atas. Ekspresi Qian berubah. Dia sebenarnya telah menanggung banyak kesulitan dengan ibunya dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tahu lebih banyak tentang uang daripada rata-rata orang seusianya. Baginya, 600.000 yuan mendekati angka astronomi. Tapi dia mengambil keputusan dan menunjuk ke Barbie. Aku menginginkan ini. Kalau kamu membelikannya untukku, aku bisa dengan enggan menerima kamu sebagai ayahku. Jika kamu tidak membelinya, kamu hanya munafik. Aku tidak ingin ayah yang munafik. Hehe. Agak tidak masuk akal bangga penampilan mungil Guan Qianjun adalah semua cinta di mata Guan Qianjun. Dia tersenyum sedikit, sungguh besar, jika kamu menyukainya, aku akan membelikan semua boneka Barbie di toko untukmu. Qian mengerutkan bibirnya, kamu hanya suka menyombongkan diri. Jika kamu tidak menyombongkan diri, akankah itu meledak di tempat? Belikan aku boneka ini dulu. Semua tamu memandang Guan Qianjun dengan jijik. Ternyata pria ini adalah seorang pembual, dan putrinya dengan kejam membeberkannya. Petugas itu tersenyum dan berkata, Pak, 600.000, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda yang kaya raya, kan? Bolehkah menggesek kartunya? Di mana kartunya? Dia menjabat tangan kecil berwarna putih, penuh penghinaan. Guan Qianjun tersenyum tenang, jika bukan hanya 600.000, meskipun 6 miliar, apa artinya bagiku? Semuanya, hah. Qian menutupi wajahnya, aku tidak akan pernah menginginkannya. Seorang pria siapa yang hanya bisa menyombongkan diri menjadikanmu ayah? Toko mewah dan luas itu memiliki 3 lantai. Di tangga spiral di satu sisi, seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian indah menyaksikan semua ini, dan sudut mulutnya ada tawa cemoohan, menimbulkan sedikit rasa ingin tahu. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah ini di sini untuk menimbulkan masalah? Menarik sekali, siapa yang berani datang ke toko saya, Fang Yuan, untuk menimbulkan masalah? Dan Anda membawa seorang gadis kecil untuk membuat masalah, apakah ini orisinalitas? Bersambung.